Kidang Easy Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang Kadang Kitung Asih Jiwo. Hari ini kita berada di Museum Monumen Pangeran Diponegoro. Beliau adalah seorang pahlawan nasional yang lahir pada tanggal 11 November 1785. Semasa hidupnya beliau lebih banyak tinggal di rumah yang buyut putrinya di kawasan Tegal Rejo, Yogyakarta untuk menyusun strategi perang melawan Belanda. Apa yang akan kita eksplor? Kita sudah bersama dengan rekan-rekan, kadang-kadang ada Kang Eko, Kang Wawan, Kang Arif. Ikuti perjalanan kami. Yuk, mari. Oke, kita perkenalkan kadang-kadang Kitung Asih Jiwo yang saat ini membersamai kita untuk mengeksplor Museum Pangeran Diponegoro. Ada Kang Wawan, Kang Arif, dan Kang Samjuk. Yuk kita jalan mulai. Mas, pohon apa nih Mas Wawan? Ini pohon sawo kecek Kang Dian, Pak. Sawo kecek ini memang peninggalan asli dari Pangeran Diponegoro. Seperti kita ketahui bahwa Pangeran Diponegoro adalah seorang bangsawan keraton Jawa. Dan tentu saja orang Jawa itu punya ciri khas untuk sanepo. Sawo kecek itu punya makna adalah sarwo kabecikan atau sarwo becik. Berarti intinya artinya adalah menanam kebajikan, menanam kebaikan. Dan dalam bahasa Arab ada kata-kata sofu vakum yang artinya adalah rapatkan barisan. Nah, ini adalah ada simbol ajaran Islam juga, karena seperti kita ketahui bahwa Pangeran Diponegoro seorang yang taat beragama, dia seorang santri, makanya dia menempatkan sawo ini berjajar-jajar melambangkan bahwa itu sholat harus rapat, harus lurus. Itu juga ada maknanya untuk selalu menanam kebaikan. Dan ini adalah juga sebagai kode atau sandi bagi semua pengikut Pangeran Diponegoro. Seperti kalau kita boleh cermat, seperti daerah-daerah yang mungkin di Purbalingga, di Purwokerto atau di Jawa Tengah, kalau di depan rumahnya ada pohon sawo kecek, bisa dipastikan itu adalah pengikut Pangeran Diponegoro. Itu adalah sandi atau kode. Banyak pengikut Pangeran Diponegoro yang telah mereka tertangkap, Pangeran Diponegoro tertangkap, banyak pengikutnya yang melarikan diri dan mereka menanam pohon-pohon sawo kecek di depan rumahnya sebagai kode bahwa mereka adalah pengikut Pangeran Diponegoro. Nah, saya ngomong apa? Coba kita fokus ke pemboran di sud. Ya, kita sekarang sedang berada di salah satu peninggalan Pangeran Diponegoro, yaitu Komburan atau tempat untuk meminum atau mengasih makan kuda Pangeran Diponegoro. Seperti kita ketahui bahwa Pangeran Diponegoro mempunyai satu kuda kesayangan yang bernama Kyai Gentayu. Nah, disebutkan di sini bahwa Pangeran Gentayu itu, Kyai Gentayu ya namanya kuda tersebut ya, diberikan sebagai hadiah kepada Pangeran Diponegoro karena beliau khitan. Itu dari literatur sejarah. Tapi menurut yang kita telusuri bahwa kuda tersebut
diberikan bukan atas dasar hadiah beliau Kitan, tapi sebagai hadiah untuk melipur hatinya Pangeran Diponegoro yang saat itu sedang berduka karena ditinggal oleh Eyang putrinya yang berdiam di Puri Tegalrejo ini. Kuda tersebut diberikan oleh pamannya yaitu Raden B ya. Dan ada kisah unik yang tentang kuda tersebut. Kuda tersebut diberikan oleh Pangeran Bayi. Beliau dapat dari Selarong. Sedang ini adalah batu umpak ya. Ini diambil Diponegoro, Pangeran Diponegoro dari Gua Selarong. Batu tersebut merupakan peninggalan Hindu Buddha. Kalau di istilah Hindu Buddha ini adalah Linggayoni. Tapi dalam ajaran Islam ini adalah atau ada Jawa ini adalah batu umpak masjid. Beliau dapatkan dari Gua Selarong waktu dia berkunjung ke sana. Beliau malah melihat banyak batu-batu peninggalan Hindu Buddha. Kemudian beliau berinisiatif membawa pulang ke Puri Tegalrejo untuk sebagai hiasan taman di tempat ini. Itu dari yang kita lihat. Mungkin dari Kang Arif mungkin bisa merasakan ada energi tersendiri. Secara keseluruhan batu-batu ini memang mungkin memang sudah lama tadi sudah menyerap energi alam, jadi memang ada beberapa yang lumayan cukup energinya, kadang-kadang ada beberapa yang memang energinya agak negatif ya, memang harus hati-hati karena memang tadi juga ada teman kita yang sesek karena ada penolakan dari tempat ini yang memang mungkin mereka merasa terganggu mungkin. Saya juga merasakan bahwa ini agak berat karena memang tempat ini memang sudah begitu lama dan memang sudah dibikin pagar yang untuk istilahnya pagar yang tidak kelihatan, pagar gaib. Barang siapa yang ingin berbuat jahat atau memberikan suatu hal yang enggak baik pasti akan kena dampaknya. Baik, Kadang Kitung Asih Jiwo, saat ini kita berada di Tembok Jebol yang konon menurut sejarahnya ditendang oleh Pangeran Diponegoro sehingga nampak lihat jebolan temboknya ketika beliau waktu itu mengalami kepungan dari Belanda. Ada cerita yang lain bahwa yang menjebol tembok ini adalah pasukan-pasukan beliau. Sedang kami lakukan komunikasi secara goib oleh Kang Mawan dan Kang Sanjok, ada Kang Arif juga.
Baik sahabat Kidung mahasiswa yang kita cintai, setelah sedikit melakukan eksplor jejak energi yang ada di tempat ini, bahwa menurut yang kami dapat barusan, bahwa dulu tembok ini dijebol oleh Pangeran Diponegoro sendiri dengan cara dihantam atau dipukul dengan tangan beliau. Jadi bukan ditendang ya, atau bukan dengan, kalau ada kabar-kabar tuh, ada kabar cerita tuh ditendang oleh Kiai Gentayu atau kuda beliau. Tapi kita lihat dengan jejak energi yang ada di sini bahwa tembok ini dijebol dengan tangan beliau sendiri. Karena kita tahu adalah Pangeran Diponegoro itu seorang ahli tirakat, ahli kanuragan yang sangat mumpuni, dan tidak mungkin kun fayakun keadaan terdesak pertolongan Allah akhirnya tembok ini bisa jebol. Tembok ini dulu tidak segini ya, itu dulu tinggi 3 meter, mungkin 3 meteran, 3 meter lebih gitu. Beliau waktu itu terkepung dari sisi selatan, sisi utara, dan sisi timur. Yang sisi sebelah, kebetulan sisi barat belum, nggak ada penjaganya, karena waktu itu sisi barat ini semak belukar atau hutan, dan nggak mungkin lewat sebelah sini, karena sebelah utara dan sebelah timur tuh ada pintu regel, jadi dikepung sama Belanda, yang nggak dikepung sebelah sini. Dan jumlah yang pengepung, tentara yang mengepung itu ada yang mengatakan sekitar 700-an, tapi menurut yang kita dapat nggak sampai 700-an, antara 50 sampai 100 orang yang mengepung Puri ini. Itu yang kita dapat tadi. Energinya terus seperti Kang Wawan. Mungkin Kang Sanjok bisa menjelaskan energi dari tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa semuanya, di sini saya akan menerangkan ya, bahwasanya ini tembok jebol karena dulu dari beliau Pangeran Diponegoro terkepung dan ingin keluar dari tembok ini, dan karena dia seorang yang mumpuni, orang yang hebat, itu dipukul pakai hanya tangannya saja dan tidak keras, cuma tek itu saja sudah jebol. Makanya untuk prajurit dulu, terus beliau Pangeran Diponegoro dari sini jebol tembok ini untuk keluar dari kepungan tentara itu. Terus selanjutnya di sini juga banyak sekali sisi-sisi mistis ya, yang mungkin bahasa jin mas ini. Jadi untuk jin itu banyak di sini. Memang di sini yang paling sering ditemui ya, orang yang semacam mungkin main di sini terus diganggu di sini. Mungkin banyak jin yang ganggu di sini karena di sini mungkin juga usil. Banyak jin itu juga banyak, ada yang berbentuk harimau, ada juga yang berbentuk seperti Pangeran Diponegoro, tapi itu bukan Pangeran Diponegoro sebenarnya, itu cuma hanya jin saja, jin yang mengganggu orang-orang yang datang ke sini, itu saja. Dan untuk jin itu banyak sekali nipu ya, kita nggak usah takut dengan kata-kata setan atau jin, sebangsanya kita nggak usah takut, kita hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja, gitu mas. Ada tambahan lagi ini, barusan saya dapat gambaran ya. Setelah Pangeran Diponegoro terkepung keluar, beliau memberikan diri dengan beberapa pengikutnya dan keluarganya. Sebenarnya Pangeran Diponegoro mau melawan sebenarnya itu, karena beliau sangat berani, pantang menyerah, dia mau melawan, tapi beliau memikirkan oleh keselamatan keluarganya dan para prajuritnya. Karena persenjataan Belanda itu sangat lengkap, depan itu dikepung dengan meriam, arah selatan dengan meriam, malah arah timur dikepung banyak pasukan, arah utara dikepung banyak pasukan. Jadi demi keselamatan keluarganya, akhirnya beliau memutuskan untuk melarikan diri lewat tembok ini dan lari ke arah barat. Dan kita dapat bahwa beliau setelah lari ke arah barat itu, ada yang menurut sejarah itu beliau lari ke arah Kulon Progo, ke Dekso, terus ke arah ke selatan menuju ke Pulau Selarong. Tapi barusan kita dapat, kita terus jejak energi bahwa beliau tidak lari ke Kulon Progo,
Tapi setelah dia jebol ini, beliau lari ke arah barat dusun Tegarejo, nggak jauh dari sini. Disebut mungkin dulu tuh ada dusun Sumberan di sebelah barat ya, ada Sumberan di sebelah barat. Di situ ada semacam hutan atau hutan kecil yang di situ banyak airnya. Dan Diponegoro beserta pengikutnya bersembunyi beberapa malam di situ. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke arah Selarong. Mungkin setelah ini kita bisa jalan-jalan ke tempat tersebut, kita eksplor di mana tempat tersebut ada apanya, sejarahnya gimana. Kita habis ini kita jalan-jalan ke sana. Saat ini kita berada di Pendopo Ageng. Jadi pendopo, joglo, peninggalan dari Pangeran Diponegoro. Coba kita lihat masuk ke dalam. Ya, kadang tidak sesuai yang saya cintai. Saat ini kita berada di Pendopo Pangeran Diponegoro. Ini merupakan peninggalan asli dari Pangeran Diponegoro yang beberapa ratus tahun lalu dibakar oleh Belanda dan kemudian dibuka kembali oleh pemerintah dan dijadikan museum. Dan saat ini pendopo ini digunakan untuk tempat resepsi bagi layak umum dan dikelola swasta. Seperti kita ketahui bahwa ornamen-ornamen di sini adalah asli dari peninggalan Pangeran Diponegoro. Cuma dengan barang yang baru, tapi dengan ukiran-ukiran yang asli. Jadi tidak mengurangi makna dari ukiran-ukiran tersebut. Karena menurut literatur bahwa ukiran ini ada punya makna. Ini ada gambar salak juga, ini ada maknanya. Terus di atas sana ada gambar nanas. Ukiran nanas yang berarti itu surat Anas ya, itu di Diponegoro banyak memakai sanepo-sanepo dalam mengajarkan syariat-syariat Islam. Itu mungkin Kang Arif bisa eksplor secara metafisika, ada apa di sini? Saya merasakan di kawasan tempat ini memang disinilah pusatnya energi, bahwa di sini memang sentralnya dari beberapa kekuatan di tempat ini. Di sini kita bisa merasakan bahwa di sini ada semacam sorotan cahaya naik ke atas secara visual seperti itu. Tapi ini bukan masalah seperti apa, karena memang di sini mungkin tempat ini memang sudah disiapkan untuk hunian sekaligus benteng, dan memang diberi kekuatan oleh Pangeran Diponegoro untuk menghalau musuh-musuhnya dari zaman dahulu. Sampai sekarang pun masih kekuatan energinya itu masih tetap ada dan akan terus di sini sampai kapanpun. Wallahu a'lam. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami di Museum Pangeran Diponegoro. Semoga kita mampu mengambil hikmah dari perjalanan ini. Selamat mengikuti di perjalanan kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kadang Asih Jiwo.